Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurdiana, NIM 183121017 dari PBA Pendidikan Bahasa Arab 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis latar belakang skripsi. Ada 3 skripsi. Yang pertama yaitu kualitatif dengan judul Penerapan Metode Bernyanyi dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTS Ma'arif NU Patik Raja. Penulisnya Ahmad Mustafa Afifi, tahun 2018. Latar belakangnya ada 5 lembar dan terdiri atas 22 paragraf. Penjelasannya, yang pertama, masalah penelitian sudah sesuai dengan peristiwa yang ada, yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Juga ada beberapa yang baru mengenal bahasa Arab, di mana pendaftar kebanyakan lulus dari SD dan kebanyakan belum bisa membaca bahasa Arab, dan baru pertama kali juga menerima pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu topik yang disampaikan itu sudah jelas dan ditulis berdasarkan dengan rumus piramida terbalik, dijelaskan dari yang umum hingga yang khusus. Dijelaskan dari bahasa Arab, pengertian bahasa Arab, bahasa, terus pengertian metode bernyanyi, terus pengertian mufradat dan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut. Yang ketiga yaitu sumber teori. Sumber teorinya berasal dari buku-buku dan jurnal. Yang keempat, tujuan penelitiannya jelas, yaitu agar memudahkan mereka dan senang dalam belajar bahasa Arab. Jadi, agar mereka mudah belajar bahasa Arab dan senang dalam belajar bahasa Arab. Yang kelima, tidak tercantum penelitian terdahulu. Yang keenam, paragraf terakhir atau penutup di latar belakang disimpulkan menjadi judul penelitian. Jenis skripsi yang kedua yaitu kuantitatif. Judul Metode Bernyanyi dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Mufradat Bahasa Arab pada siswa kelas 2 MI Darul Hikmah Bantar Soka, dengan penulis Dian Rahmawati, tahun 2020. Latar belakang yang judul ini ada 9 lembar dan terdiri atas 32 paragraf. Dengan penjelasan, 1. Masalah penelitian sudah sesuai dengan peristiwa yang ada, yaitu kesulitan mereka dalam menghafal dikarenakan dari pihak orang tua maupun guru sendiri masih begitu minim dalam menginformasikan terkait bahasa Arab. Yang kedua, topik yang disampaikan itu juga sudah jelas dan ditulis berdasarkan dengan rumus piramida terbalik, dijelaskan dari yang umum dulu hingga yang khusus, dijelaskan dari pengertian pendidikan, metode bernyanyi, hingga mufradat dan konflik-konflik yang ada. 3. Sumber teori berasal dari buku-buku dan jurnal. Yang keempat, tujuan penelitiannya sudah jelas, yaitu meminimalisir rasa jelek atau kejenuhan terhadap diri para peserta didik serta mempermudah dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Yang kelima, di sini juga tidak tercantum penelitian terdahulu. Yang keenam, paragraf terakhir atau penutup di latar belakang disimpulkan menjadi judul penelitian. Jenis skripsi yang ketiga yaitu literatur dengan judul Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah berdasarkan kurikulum 2013. Penulisnya Laila Fauziyah, tahun 2020. Latar belakangnya ada 7 lembar dan terdiri atas 26 paragraf. Penjelasan latar belakang dalam skripsi literatur ini: 1. Masalah penelitian sesuai dengan peristiwa yang ada, yaitu buku ajar yang tidak sesuai dengan standar isi dalam kurikulum 2013. Yang kedua, topik yang disampaikan sudah jelas dan ditulis berdasarkan dengan rumus piramida terbalik, dijelaskan dari umum sampai khusus, dijelaskan dari pengertian buku ajar bahasa Arab hingga kurikulum 2013 dan konflik-konflik atau problematika yang ada
Terus yang ketiga, sumber teorinya itu berasal dari buku-buku dan jurnal. Yang keempat, tujuan penelitian jelas, yaitu untuk menganalisis buku ajar mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 9 berdasarkan kurikulum 2013. Yang kelima, di sini juga tidak tercantum penelitian terdahulu. Yang keenam, paragraf terakhir atau penutup di latar belakang juga disimpulkan menjadi judul penelitian. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.